Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Dewi Agta dengan NIM 8596827745. Di sini saya akan melakukan presentasi pada modul 3 KP3 yaitu sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan yaitu rangkaian organ yang berfungsi memecahkan makanan menjadi nutrisi dan energi. Proses sistem pencernaan makanan terbagi menjadi dua. Yang pertama mekanis. Apa itu mekanis? Mekanis adalah mengubah, mekanis adalah proses mengubah makanan yang semula besar dan kasar menjadi kecil dan halus secara fisik. Terjadi pada mulut dan lambung. Yang kedua yaitu sistem pencernaan secara kimiawi. Apa itu sistem pencernaan secara kimiawi? Sistem pencernaan kimiawi itu adalah proses mengubah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sangat sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Berikut adalah saya akan menjelaskan bagian pada sistem pencernaan makanan sebagai berikut. Yang pertama, mulut. Mulut itu terdiri gigi, lidah, atau kelenjar ludah. Pada gigi ini melalui dua proses yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Proses mekanis ialah gigi melakukan pengunyahan untuk memotong dan menghaluskan makanan. Lidah membolak-balikan makanan dan membentuknya menjadi gumpalan lunak yang disebut bolus. Sedangkan proses kimiawinya yaitu kelenjar ludah menyekresikan saliva yang mengandung air, mukus, dan enzim amilase. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Setelah ditelan, makanan yang terbentuk gumpalan lunak atau bolus masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan ada strukturnya yaitu faring. Apa itu faring? Faring itu persimpangan antara jalur pernapasan dan pencernaan. Pada kerongkongan melalui dua proses yaitu proses mekanis dan kimiawi. Untuk proses mekanisnya, saat menelan jaringan rawan epiglottis akan menutup laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan atau di dalam esofagus, otot longitudinal dan sirkuler terkontraksi secara bergantian, menghasilkan garak peristaltik untuk mendorong bolus ke bawah. Proses kimiawinya tidak ada. Sekresi enzim dievaluasi enzim atau amilase dari mulut tetap bekerja secara terbatas di dalam bolus yang sedang bergerak. Selanjutnya yaitu lambung. Di dalam lambung ini terdapat 4 area yaitu kardia, fundus, pylorus, dan korpus. Dindingnya dilapisi 3 lapis otot polos yaitu sirkuler, longitudinal, oblik, dan mukosa penuh lipatan atau ruge. Nah, proses mekanisnya pada lambung itu, otot lambung melakukan gerak meremas dan mengaduk. Proses ini mengubah bolus pada padat menjadi cair atau kental asam yang disebut dengan kim. Nah, proses kimiawinya pada lambung yaitu sel-sel pada dinding lambung atau kelenjar lambung menyekresi getah lambung yang mengandung pertama ada asam klorida, yaitu disekresikan oleh sel parietal untuk menciptakan yang sangat asam berfungsi mengaktifkan pepsinogen, mediator protein dan membunuh kuman pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen.
Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi peptid. Selanjutnya yaitu enzim renin. Enzim renin menggumpulkan protein, susu atau kasein. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus merupakan pusat utama pencernaan kimiawi dan penyerapan nutrisi dengan panjang berkisar 6-7 meter. Pada proses ini terjadi menjadi 3 bagian yaitu usus 12 jari sebagai pencernaan dengan bantuan enzim hati dan pankreas, usus kosong dan usus penyerapan yang bekerja sebagai tempat sari makanan dan diserap oleh pembuluh darah. Sar yang berfungsi menyerap sisa air, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Pada proses besar, sisa makanan dibutuhkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi fases yang terakhir yaitu rektum dan anus. Rektum bagian ujung usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases, sedangkan anus jalan keluar akhir bagi fases dari dalam tubuh. Pada usus besar, sisa makanan dibutuhkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi fases yang terakhir rektum dan anus. Rektum merupakan bagian ujung usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases, sedangkan anus jalan keluar akhir bagi fases dari dalam tubuh. Kesimpulan dari sistem pencernaan adalah serangkaian organ tubuh yang berfungsi mengolah, menghancurkan, dan menyerap nutrisi apa yang kita konsumsi dalam tubuh dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Berikut saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada presentasi. Yang pertama adalah sebutkan bagian dari sistem pencernaan yang menghasilkan enzim. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada lambung dan usus halus. Terus yang kedua adalah pertanyaan enzim apa yang dihasilkan oleh organ-organ tersebut. Yang pertama ada enzim petialin pada mulut. Terus yang kedua uh, pada lambung ya. Pada lambung ini terdapat 3 enzim yaitu enzim renin, enzim selanjutnya yaitu tadi enzim renin, enzim pepsin, enzim lipase lambung. Selanjutnya yaitu ada pankreas. Pankreas terdapat 3 enzim. Yang pertama amilase pankreas, ada tripsin, enzim tripsin, dan enzim lipase pankreas. Yang keempat yaitu pada usus halus. Pada usus halus terdapat beberapa enzim. Yang pertama ada enzim maltase, yang kedua ada enzim laktase, yang ketiga ada enzim sukrase, yang keempat ada enzim peptidase, yang kelima ada enzim enterokinase. Pertanyaan yang ketiga, enzim-enzim tersebut dapat mengubah makanan apa saja dan menjadi apa? Uraikan dan jelaskan. Yang pertama, ada enzim petialin atau amilase. Enzim itu berfungsi mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau gula yang lebih sederhana. Ada enzim renin. Apa itu fungsi enzim renin? Enzim renin yaitu mengendapkan protein kasein dari susu. Ada enzim pepsin. Apa itu enzim peptin atau fungsinya? Fungsi dari enzim pepsin yaitu mengubah protein menjadi pepton. Terus selanjutnya ada enzim lipase lambung. Apa itu enzim fungsinya? Fungsi dari enzim lipase lambung itu memecah lemak dalam jumlah kecil. Selanjutnya ada enzim amilase pankreas, yaitu mengubah amilum menjadi maltosa atau glukasa.
Selanjutnya adalah enzim tripsin. Enzim tripsin yaitu mengubah protein dan pepton menjadi asam amino atau peptida. Selanjutnya yaitu ada lipase, enzim lipase pankreas yang berfungsi mengubah lemak yang sudah diemsulfit menjadi asam lemak atau dan gliserol. Selanjutnya yaitu ada enzim maltase. Apa itu enzim maltase atau fungsinya? Enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Terus ada enzim laktase. Apa itu fungsi dari enzim laktase? Mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Terus selanjutnya ada enzim sukrase yaitu mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya ada enzim peptidase atau eripsin mengubah peptida menjadi asam amino agar siap diserap oleh tubuh. Selanjutnya ada enterokinase, enzim enterokinase yaitu mengaktifkan tripsinogen dari pankreas menjadi tripsin yang aktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.